Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijauhkan dari virus corona yang sedang mewabah di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Perkenalkan, sebelumnya saya Abdul Muhyi akan memberikan ringkasan pengalaman saya tentang acara yang saya ikuti, yakni acara pelatihan digitalisasi manuskrip yang dilaksanakan oleh Manasa Solo yang bekerjasama dengan Universitas 11 Maret pada 29 Juni 2021. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah Politikologi jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Islam Indonesia Hidayatullah Jakarta di bawah asuhan dosen Muhammad Didafat dan Hukum. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Manasa Solo yang sudah melaksanakan kegiatan ini, di mana kegiatan digitalisasi manuskrip ini sangat banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah untuk menyelamatkan manuskrip Nusantara sebagai warisan nenek leluhur bangsa Indonesia. Saya juga sangat mengapresiasi sekali kepada pihak Manasa Solo yang dengan baik melaksanakan acara ini dengan sukarela menyediakan tempat dan wadah untuk pencinta manuskrip dalam mengembangkan skillnya, yakni untuk menyelamatkan manuskrip Nusantara dengan cara digitalisasi manuskrip. Langsung saja ke ringkasan tentang pengalaman saya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pengalaman saya, yakni pada acara webinar pelatihan digitalisasi manuskrip. Digitalisasi manuskrip sendiri memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya adalah menyelamatkan manuskrip Nusantara agar keberadaannya tetap lestari. Kemudian melindungi dan mewakili sumber asli tentunya. Lalu lebih hemat dan mudah dalam penyimpanannya. Kemudian lebih mudah pengelolaan dan juga cepat dalam proses temu kembali. Lebih mudah lah intinya untuk menemukan manuskrip yang ada di Nusantara. Selain itu juga lebih interaktif atau konten multimedia. Kemudian lebih mudah penggandaan atau backup. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dalam pengembangan ilmu filologi sendiri, di mana proses digitalisasi manuskrip ini dianggap sebagai modernisasi ilmu filologi, karena ilmu filologi itu dianggap sebagai ilmu yang antikuarian, ilmu klasik dan ilmu yang monoton gitu. Sehingga tidak heran ilmu filologi ini dianggap sebagai ilmu yang monoton. Digitalisasi manuskrip sendiri dianggap sebagai modernisasi dari ilmu filologi sendiri, karena ilmu filologi dianggap sebagai ilmu yang monoton, ilmu yang klasik, ilmu yang antiquarian. Nah, dengan adanya digitalisasi manuskrip ini terciptalah modernisasi dari ilmu filologi sendiri. Pemanfaatan digitalisasi manuskrip untuk ilmu filologi diantaranya adalah filologi sebelum masuk era digital mustahil gitu untuk berkembang di era pandemik seperti sekarang ini. Nah, di era digital seperti sekarang ini menjadikan filologi lebih mudah dilakukan karena naskah dapat diakses secara daring. Digitalisasi manuskrip juga pintu masuk menuju filologi modern agar studi ini lebih berkembang, minimal sejajar dengan perkembangan studi sastra. Nah, satu hal yang tidak dapat diabaikan yakni digitalisasi manuskrip ini tidak dapat menggantikan otentisitas dari manuskrip asli. Selain itu, manfaat dari digitalisasi ini untuk studi filologi adalah
kemudahannya mengakses teks adalah kunci perkembangan studi ini di masa depan. Menurut Profesor Istadianta, pernaskahan itu terjadi secara tradisional dan digital, di mana secara tradisional biasanya ditulis di bahan-bahan seperti yang biasa digunakan di Indonesia, yaitu daun lontar, daun nipah, kemudian kulit kayu, kemudian deluang dan sebagainya lah. Sedangkan di luar negeri seperti di Mesir ada yang namanya papirus yang digunakan sebagai media pernaskahan tradisional. Kemudian pernaskahan secara digital itu terjadi sekitar dimulai pada abad 80-90-an, yakni berupa alat microfiche reader. Ini saya bisa tunjukkan di sini nih di layar. Kemudian mikrofilm ini bisa dilihat di layar, mikrofilm. Kemudian untuk selanjutnya dan sampai sekarang ini adalah seperti yang digunakan alat-alat seperti kamera, kemudian laptop, hard disk dan sebagainya. Digitalisasi manuskrip menurut Bapak Asep Yuda Wirajaya itu memiliki 3 tahap. Tahap digitalisasi pertama, tahap digitalisasi kedua, tahap digitalisasi yang ketiga. Namun para ilmuwan di Indonesia kebanyakan masih melaksanakan pada proses digitalisasi yang tahap pertama. Tahap kedua dan tahap ketiganya belum banyak lah istilahnya. Nah, tahap digitalisasi pertama ini fokusnya adalah membuat versi digital dari manuskrip yang telah ditentukan, yakni dalam bentuk format foto. Kemudian digitalisasi tahap kedua yakni fokusnya adalah membuat versi e-manuskrip seperti Keybook, Digibook, Flipbook, Flip PDF Pro. Kemudian yang ketiga, tahap digitalisasi tahap ketiga yakni fokusnya adalah memanfaatkan isi manuskrip untuk kepentingan yang lebih luas. Misalkan pembuatan film yang diadaptasi dari manuskrip Nusantara. Untuk digitalisasi tahap pertama ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan perlu dipersiapkan. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk digitalisasi tahap pertama adalah ada yang secara teknis dan ada yang secara non teknis. Secara teknis seperti menyiapkan alat-alatnya. Kemudian non teknisnya adalah menyiapkan kemampuan untuk menggunakan alat-alat tersebut. Di antara alat-alat yang perlu disiapkan adalah kamera, tripod, lighting dan sebagainya lah. Saya rinciannya untuk alat-alat akan saya taruh di sini, bisa dilihat ini. Kemudian hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam digitalisasi naskah. Di antaranya adalah fotografer, dalam hal ini juga konservator, bukan tukang foto, atau fotografer adalah pelestari naskah dengan keahlian tersendiri. Ini sifatnya adalah non teknis. Kemudian kedua, perhatikan kondisi fisik naskah, apakah masih baik atau sudah sangat rusak atau lapuk. Ini saya taruh di sini nanti. Kemudian 3, perhatikan pula jumlah halaman naskah, apakah lengkap atau ada yang hilang. Kemudian pastikan tidak ada kotoran, debu, potongan kertas yang menutupi teks naskah ketika difoto. Kemudian yakinkan bahwa pemotretan terhadap satu naskah hanya dapat dilakukan sekali saja dan akan bertahan seumur hidup, mengingat kondisi naskah rawan kerusakan. Kemudian terakhir adalah pastikan penyimpanan hasil tidak hanya disimpan dalam satu tempat penyimpanan atau storage, tapi harus dilakukan penggandaan
segera mungkin, agar suatu saat nanti ketika dibutuhkan itu akan lebih mudah. Cukup sekian ringkasan pengalaman saya terkait dengan acara yang saya ikuti, yakni acara digitalisasi manuskrip yang dilaksanakan oleh Manasa. Saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya untuk para pecinta manuskrip Nusantara. Dan akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.